Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagae. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya, dan semoga rezekinya lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di kesempatan saya kali ini seperti biasa kita akan mendengarkan debat lintas agama lagi ya, antar Sesuma dengan seorang pendeta ya. Oke, bagaimana debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Dari pihak kalian yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Apakah mungkin Abraham sama Ibrahim itu sama-sama mempersembahkan dua-duanya, antara Ishak dan Ismail? Coba dijelaskan dulu. Baik. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an jelas ya, yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Kenapa Ismail? Karena yang diuji di sini adalah kesabaran daripada Abraham. Jadi ceritanya gini. Abraham itu sesuai dengan apa yang Abang tadi terangkan. Abraham itu adalah sosok laki-laki yang lama menantikan momongan. Artinya anak itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh beliau. Nah, ketika dia datang, ketika Allah memberikan seorang anak kepada beliau, maka kemudian kegembiraannya ini, kesenangannya ini yang diuji oleh Allah. Mau ndak orang ini yang lagi sedang bahagianya diberi anak dalam usia sekian tahun, setelah menunggu beberapa tahun, mau ndak dia mengorbankan hak harta yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi demi imannya. Itu yang diuji. Jadi kalau dia ini memiliki dua anak, kemudian diminta anaknya satu, saya rasa ilas-ilas saja. Itu masih ada yang satu. Tapi ini anak semata wayang, diminta bertahun-tahun, berpuluh tahun, tiba ada kok diminta untuk dibunuh, untuk disembelih. Itulah yang diuji di situ. Jadi yang benar adalah kesabaran. Okay, ya, baik. Silakan. Ya. Saya kan dari Ustadz Juma kan bilang yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Sekarang pertanyaannya, ini kan menurut versinya orang Yahudi, menurut Taurat, yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Sekarang, yang apakah kalian sudah mengklarifikasi ke pihak orang Yahudi bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ismail? Apakah karena semua data-data sejarah dari pihak dari Yahudi Israel, apakah mereka menerima dengan dua sejarah ini? Karena ini kan sejarah ini kan sangat kontradiksi. Tidak mungkin Tuhan menyuruh mempersembahkan antara dua-duanya, Ismail dan Ishak. Kalian harus mengklarifikasi ke Israel, karena di sana kan pasti ada sejarah-sejarah yang dari pihak orang Yahudi. Apakah kalian sudah mengklarifikasi ke sana, sesuaikah atau tidak? Karena yang sepengetahuan saya, kalau Alkitab itu kan mengadopsi Taurat. Cuma masalahnya orang Yahudi kan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, karena mereka tidak mengakui. Ya, jadi itu yang saya pertanyakan. Apakah kalian sudah pergi ke sana untuk mengklarifikasi apakah benar Ismail yang dipersembahkan? Kalau memang benar Ismail dipersembahkan, di mana dipersembahkan? Terus Ishak di mana dipersembahkan? Tidak mungkin ada dua Tuhan meminta dua anak-anak dipersembahkan. Tolong dijelaskan. Baik. Ya, baik. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya dari sahabat kita ya. Ketika ditanyai tentang hal tersebut, maka Bani Ismail dalam hal ini Islam ya, saya katakan seperti itu, dan Bani Ishak atau Bani Israel adalah keturunan Ishak. Ketika ditanyai siapa dikorbankan antara keduanya, maka dua golongan ini akan mengatakan tidak ada yang dikorbankan. Karena ini adalah hal yang berkaitan dengan
terkait dengan prosesi kemudian yang dilakukan oleh Abraham yang kemudian dilaksanakan secara turun-temurun oleh keturunannya, karena ini adalah merupakan sebuah prosesi keyakinan korban terhadap Tuhan. Nah, terkait dengan apa yang diterangkan kemudian, sederhana bagi kami umat Islam untuk kemudian mengatakan bahwa yang benar yang disalib, yang dikorbankan itu adalah Ismail. Ketika mereka mengatakan tidak, yang dikorbankan itu adalah Ishak, maka kami akan menjadikan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu muatannya kemudian adalah keotentikan kitab mereka. Kitab Musa yang mereka tenteng hari ini, apa bisa dibuktikan bahwa itu sudah berkesesuaian dengan apa yang kemudian dituliskan oleh Musa? Apa jaminannya? Budaya apa yang kemudian dijadikan sebagai tongkat estafet penyampaian kitab Musa kepada mereka? Adakah di antara mereka yang menghafalkan tulisan-tulisan Musa? Atau adakah di antara mereka yang menuliskan tulisan-tulisan Musa dari zaman ke zaman? Kalau ada, siapa orangnya? Hidup pada masa kapan? Tuliskan kepada siapa? Sama seperti Al-Quran. Al-Quran diterima, disampaikan dengan budaya lisan. Dari si A ke si B ke C, dan seterusnya. Jadi terjaga, kondisi itu terjaga. Nah, kalau ini pun dijadikan sebagai acuan pembenaran daripada teman-teman Yudaism, maka tentu kita akan minta mana kemudian data akurat bahwa yang kalian sebut sekarang adalah kitabnya Nabi Musa adalah betul valid dari Nabi Musa alaihissalam. Itu satu. Kemudian yang kedua, sederhana sebenarnya. Seperti yang saya gambarkan tadi, yang dimintai untuk dikorbankan itu adalah anak tunggal. Artinya anak yang pernah duduk sebagai anak semata wayang. Dan yang diminta untuk dikorbankan itu bukan anaknya Sarah, tapi anaknya Abraham. Kalau anaknya Abraham, anak tunggalnya Abraham, maka sudah pasti rujukannya kemudian adalah Ismail. Ini masih logika, kita belum berbicara masuk ke data ilmiah. Ya. Nah, jadi ketika orang Israel ditanya apakah Ishak atau Ismail, mereka akan mengatakan tidak ada di antara keduanya. Dan ini saya sudah sering lakukan. Saya sering bertanya kepada teman-teman praktisi Yudaism, siapa yang dikorbankan, apa yang dikatakan. Itu tidak penting karena tidak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail. Dan kalaupun yang dikorbankan itu adalah Ishak, itu tidak mengganggu akidahnya umat Islam. Nah, kalau yang dikorbankan Ismail, itu juga tidak mengganggu daripada pola kehidupan Yudaism. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah teman-teman Kristen yang bukan Bani Ismail, juga bukan Bani Ishak, yang kemudian mengangkat permasalahan ini seakan-akan ini adalah masalah besar. Padahal di antara keduanya, Ishak dan maupun Ismail, tidak ada di antara kedua orang ini yang dikorbankan. Itu loh. Untuk sementara seperti itu. Mungkin dari teman ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi ini cerita kurban ya. Sebentar saya potong dulu. Karena gini, yang namanya sejarah, dan itu kan menyangkut masalah kebenaran. Yang dalam arti di sini, dari pihak kalian, kita bukannya, namanya sejarah itu kan dalam satu orang individu, itu nggak mungkin melakukan hal pekerjaan yang dua. Itu kenapa itu sejarah itu penting? Karena itu sangat melakukan suatu pembenaran. Apakah benar-benar Abraham itu mempersembahkan Ishak atau Ismail? Yang kedua, banyak hal-hal ya, contoh masalah sunat. Di umur berapa Abraham disunat? Sedangkan di dalam kitab kalian Nabi Ibrahim umur berapa disunat? Pasti ada perbedaan. Terus hal-hal yang lain juga, ada masalah air Zam-Zam. Masalah kalau menurut kami dengar air Zam-Zam itu sejarahnya dari Hagar, waktu Hagar diusir oleh Sarah. Apakah itu sampai dari sejarahnya dari, karena yang sepengetahuan kami tinggalnya di Hebron, Israel, di tanah Kanaan. Apakah mungkin Hagar pergi ke Mekah, ke Arab, sedangkan Hagar sendiri berasal dari, yang kami pelajari, dia berasal dari Mesir, diambil oleh Abraham sebagai pembantunya. Nah, ini perlu kalian cross check, karena ini pun, karena bagaimanapun
sejarah-sejarah Taurat itu ada di dalam Alkitab. Nah, dalam hal ini pun itu kan harus dijabarkan secara baik, apakah kebenaran ini yang mana yang benar. Karena yang sepengetahuan saya, kalau saya dengar-dengar, namanya Al-Quran itu kan menyempurnakan. Ya, tapi kenapa ada perbedaan antara Al-Quran dengan hukum Taurat dari orang Yudaisme gitu? Mana yang benar gitu? Baik Bang, baik. Jadi gini Bang, kalau benar adalah Rasulullah Muhammad SAW nyata adalah Nabi, Rasul, utusan Sang Pencipta alam semesta, maka semua yang diceritakan dalam kitabnya Bani Israel yang berkaitan dengan Ismail, Sarah, Hagar, Abraham itu bisa jelas diragukan kebenarannya. Itu poinnya. Keraguan Anda ketika misalnya Anda mengatakan bagaimana mungkin, jaraknya jauh, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kecuali jadi hintu memperjalankan Sarah atau Hagar kepada Mekah itu bukan hal besar bagi Allah. Nah, kembali kita pembuktian sejarahnya. Sejarah yang sahabatku katakan sejarah itu adalah apa yang tertuang di dalam kitab saudara yang kemudian saudara sebutkan sebagai perjanjian lama. Sederhananya gini, di awal tadi saya sudah menjelaskan secara akal. Sekarang kita mengadu data. Siapa yang dikorbankan? Ismail atau Ishak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak Anda untuk menggunakan akal. Jabarkan apa yang kemudian yang akan saya katakan kepada Anda, jabarkan di kepala Anda dengan sederhana. Begini, ketika di dalam kitab Kejadian, bab 22 nomor 19 dikatakan, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saya ulang, Abraham tinggal di Beersheba. Nah, ini adalah kode yang sangat-sangat penting dan akurat dalam catatan sejarah yang ada tertuang dalam kitab saudara. Di ayat ini, setelah mengadakan perjanjian dengan Raja Abimelek di Beersheba, dan Abraham menetap di sana, lantas muncul pertanyaan, Abraham tinggal dengan siapa di Beersheba? Bersama Hagar dan juga Ismail, atau dia bersama Sarah dengan Ishak? Ini penting. Nah, untuk itulah kemudian dalil yang dibacakan oleh abang saya tadi, saudara saya tadi di Kejadian 21 nomor 14 oleh abang dia. Di situ dikatakan bahwa keesokan harinya pagi-pagi Abraham memberi kepada Hagar makanan dan kantong kulit berisi air untuk berjalan sebagai bekal dalam perjalanan. Ia meletakkan anak itu pada punggung Hagar. Itu muncul pertanyaan. Dan menyuruh wanita itu pergi. Lalu berangkatlah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Jadi yang di dalam Kejadian 22 nomor 19, Abraham kembangnya di mana? Di Beersheba. Siapa yang kemudian mengembara di gunung Beersheba? Nyata Ismail dan juga ibunya. Nah, ternyata ini sejarah yang Anda bawa hari ini menerangkan dengan terang bahwa yang berada di Beersheba itu adalah Hagar dan anaknya Ismail. Dan saat berada di Beersheba itulah kemudian Abraham mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya. Lalu setelah selesai pengadaan korban domba pengganti anaknya Abraham, anak tunggalnya, maka kemudian Abraham kembali ke Beersheba. Ini jelas Kejadian 22 nomor 19. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan Bang bahwa yang disembeli itu adalah yang berada di Beersheba. Ini yang berada di Beersheba siapa? Ismail, bukan Ishak. Lalu Ishak di mana? Sarah di mana? Baca Kejadian selanjutnya, Kejadian 23 nomor 1 sampai nomor 4. Apa yang terjadi di situ? Ya, ketika Sarah mencapai usia 127 tahun, dia meninggal. Meninggalnya di mana? Beersheba atau di Hebron? Meninggalnya di Hebron. Siapa yang tinggal di Hebron? Abraham tidak pernah ke sana. Makan kepada kita di Kejadian 23 nomor 1 sampai nomor 4, Abraham sedih dan meratapi kematian istrinya. Nah, setelah itu Abraham meninggalkan jenazah istrinya dan pergi ke mana? Ke orang-orang Het. Apa yang dia minta ke orang-orang Het di situ? Saya ini orang asing, katanya. Itu Abraham katakan begitu, saya ini orang asing. Saya mau beli tanah untuk memakamkan istri saya. Artinya bahwa
Setelah mendengarkan informasi istrinya di Hebron meninggal, yaitu Sarah, barulah Abraham ini meninggalkan Bathsheba untuk kemudian memakamkan mayat daripada istrinya. Jadi ketika Abraham mengatakan saya ini orang asing, itu artinya bahwa Abraham orang baru di daerah tempat daripada Sarah dan Ishak tinggal. Berarti yang tinggal di Beersheba, sesuai data dalil yang ada dalam kitab Anda, yang tinggal di sana adalah Hagar dan Ismail. Di mana dilakukan prosesi korban sembelih? Di Beersheba. Siapa yang tinggal di sana? Sarah dan Ismail. Hagar di mana tinggalnya? Di Hebron. Ini sudah sangat jelas. Maka apa yang kemudian dituangkan oleh Al-Quran dalam surah As-Saff itu sangat jelas. Jika Allah sudah melakukan prosesi pengorbanan terhadap Ismail, ketika dia mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim, dia dikabarkan dengan hadirnya seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka di ayat 112 ya kalau nggak salah, di situ barulah kemudian Ishak itu lahir. Ya, di ayat 100 ya, di ayat 102. Wa basyirnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Lalu kemudian kami gembirakan beliau Abraham dengan lahirnya anak kedua, yaitu Ishak, yang termasuk orang-orang yang soleh. Artinya Al-Quran menjelaskan begitu akuratnya. Begitu juga kalau Anda ingin mengatakan bahwa kitabnya Yahudi mengatakan ini, Anda harus runut membaca sejarah itu. Bagaimana Sarah mengusir, di mana Hagar menetap, kemudian di mana prosesi itu terjadi, kemudian di mana Sarah terakhir hidupnya bersama dengan Ishak. Ini nyata. Jadi Anda tidak boleh menilai Al-Quran berdasarkan buku yang sudah dituliskan oleh orang-orang yang tidak jelas. Dan ini hanya terjemahan, hanya salinan-salinan yang tidak tahu akuratnya seperti apa. Jadi yang menjadi acuan kemudian seperti yang diterangkan oleh adik saya tadi, Joe, betul bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh mengklaim bahwa Abraham itu adalah miliknya. Kenapa? Allah menerangkan di dalam kitab orang-orang Yahudi bahwa bahwa Ismail itu adalah anak yang diberkati, anak yang menggenapi janji Allah kepada Abraham, di mana Abraham akan dia akan dijadikan sebagai bapak sebagian besar bangsa. Dia akan beranak cucu yang banyak dan seterusnya. Yang menggenapi ini terjadi terhadap Abraham hanya keturunan Ismail. Kejadian 17 nomor 20, Bang, harus Abang tahu bahwa tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail itu akan kuberkati, kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang sangat besar. Artinya hanya Ismail lah yang kemudian menggenapi janji Allah kepada Abraham akan menjadi bapak sebagian besar bangsa. Itu tidak terjadi di Ishak, karena Ishak keturunannya kecil, hanya secuil. Demikian. Oke, jadi pencinta debater, Abraham ini kalau orang Kristen itu dia bilangnya Abraham. Kalau kita orang Islam itu adalah Nabi Ibrahim ya. Dan yang tadi Siti Hajar sama Sarah itu adalah istri Nabi Ibrahim ya. Saya juga tidak tahu, kalau nggak salah Siti Hajar itu istri kedua kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Sorry, Ustadz Juma. Jadi memang dari sejarah ini kan udah jelas-jelas ya kita ada yang kontradiksi ya, berbeda ya. Jadi dalam arti di sini kan kalau kami kan lebih fokus ke perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu kan kitabnya daripada Yudaisme. Itu yang perlu saya pertanyakan karena kitab yang Taurat itu kan ada di perjanjian lama. Jadi menurut yang kami pelajari, yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Terus tidak ada hubungan Hagar ke Arab Saudi. Karena dari Alkitab pun nggak pernah ada perjalanan dikisahkan perjalanan Hagar ke Arab Saudi. Perlu yang saya pertanyakan itu kan apakah kalian sudah karena bagaimanapun secara Abraham itu kan lebih tahu orang Yahudi, orang dari Israel sana. Karena bagaimanapun Alkitab dari perjanjian lama itu kan diambil dari kisah-kisah dari hukum Taurat. Yang perlu saya pertanyakan ke Ustadz Juma ya.
Tapi kalau Iya, Ustaz Bang, tadi Juma sudah mengatakan bahwa Ismail yang dipersembahkan, ya berarti kan udah ada perbedaan sejarah yang saya lihat itu. Saya menjelaskan yang Anda maksud sejarah itu kan yang tertuang di kitabnya Bani Israel. Dan kitabnya Bani Israel hari ini kita hanya disajikan terjemahan yang kemudian Perjanjian Lama. Nah, saya sudah menerangkan tadi Kejadian 21, runut Kejadian 22, Kejadian 23, di mana Hagar diusir ke Beersheba. Kejadian kemudian Abraham menetap di Beersheba. Kemudian di Kejadian 23, Sarah meninggal di Hebron. Nah, sementara prosesi-prosesi yang terjadi kemudian itu di Beersheba. Itu sejarah malah. Yang menerangkan itu justru kitabnya Bani Israel. Makanya Bani Israel itu tidak pernah berdebat dengan kami umat muslim, praktisi Yudaism, untuk membahas materi ini. Mereka nggak mau membahas itu. Karena mereka tahu bahwa ada kekeliruan di dalam menjabarkan apa yang yang teman-teman Kristen kemudian jadikan sebagai topik dalam berbagai forum. Ismail atau Ishak yang dikorbankan. Yang paling pasti adalah anak tunggalnya Abraham. Siapa anak tunggalnya Abraham? Ismail pasti. Kalau dikatakan dia bukan anak karena dia anak budak. Ingat, Allah mengancam orang-orang yang mengutuk Abraham. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Hari ini, apakah orang-orang Kristen itu tidak mengutuk ketika dia mengatakan bahwa Ismail itu anak budak? Sementara yang fakta kemudian adalah Abraham itu bukan budak. Sementara anak bagi Yahudi maupun Islam yang menjadi panutan itu adalah bapaknya. Yang menjadi nama dibalik nama seseorang itu adalah nama bapaknya, bukan ibunya. Ismail dikatakan anak budak, berarti Abraham diklaim sebagai budak. Apakah tidak mengutuk Abraham demikian? Nah, sementara di ayat itu dikatakan, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kami Muslim setiap hari memberkati Abraham. Dalam ibadah kami kepada Allah, kami senantiasa menyebut nama Abraham, memuliakan Abraham dan keturunan Abraham. Teman-teman Kristen sampai hari ini pernah menyebut dalam ibadah nama Abraham. Saya yakin susah untuk kita temukan dalam prosesi puji-pujian ada muncul nama Abraham dalam gereja. Makasih Bang. Kalau kita bertahiyat Ustadz Juma ya, memang benar Abraham meminta kepada Tuhan agar Ismail lah yang yang harus di ini. Tetapi dalam di perjanjian lama itu Tuhan tetap menjanjikan akan lahir anak dari Sarah, karena Abraham tidak percaya dan Sarah pun tidak percaya. Tapi tetap Tuhan akan berjanji bahwa dijanjikan itu adalah Ishak dari keturunan Sarah. Kalau Ismail tetap diberkati pada saat itu, tetap diberkati oleh Tuhan. Tapi yang menjadi anak yang dijanjikan yang untuk keturunan selanjutnya bangsa-bangsa besar itu adalah dari keturunan Ishak. Nah, itu yang kami pelajari dari sejarah dari perjanjian lama. Ya, gitu. Dan keturunan Ismail pun tidak ada yang pergi ke Arab. Semuanya ada di sekitar daerah Israel, perbatasan ke arah Mesir. Oke Bang, saya tanggapi Bang. Gini, sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman Muslim, mohon maaf saya tanggapi sedikit. Jadi gini, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar adalah nabi yang telah dinubuatkan dari sejak zaman para nabi, maka semua nubuatan itu yang berkaitan dengan Mekah, berkaitan dengan dan berkaitan dengan kenabian, ya itu akan merujuk kepada beliau. Contoh misalnya nih, ketika di dalam kitabnya Bani Israel disebutkan, Yesaya 60 nomor 7, segala kambing domba Kedar. Siapa Kedar ini? Kedar ini adalah keturunan Ismail. Keturunan Ismail, kambingnya, dombanya akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan ke mesbahku sebagai korban yang mengkenan kepadamu, dan aku akan menyemarakkan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Nah, siapa yang menggenapi ini kemudian? Keturunan Ismail diantaranya adalah Kedar. Keturunan Ismail yang mengumpulkan kambing domba setiap tahun itu mereka kemudian melakukan prosesi korban itu di mana? Ini nubuatan, Bang. Ini nubuatan. Sekarang siapa keturunan Ismail? Ya, yang menghimpun segala domba dari keturunan Kedar, anaknya Ismail bernama Kedar salah satunya. Keturunannya Kedar itu akan melakukan penghimpunan kambing dan domba di sebuah wilayah, di mana wilayah itu adalah bait Allah, yang di mana bait Allah itu akan diagungkan. Pertanyaannya,
Siapa keturunan Ismail dari anaknya Khedar yang berbondong-bondong ke Israel membawa korban atau melakukan korban setiap tahun? Saya ingin tahu. Ini nubuatan loh. Anda enggak? Atau jangan-jangan Anda tidak tahu bahwa setiap tahun itu Mekah ini titik tumpu pengorbanan keturunan Khedar dari Ismail yang kemudian menghimpun binatang mereka untuk dikorbankan di sana pada saat Idul Adha. Jangan-jangan Anda tidak tahu ini. Bahaya kalau Anda tidak sampai Anda tidak tahu. Ini nubuatan, Bang. Makanya saya katakan ketika berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW dan dia betul adalah nabi, maka tentu ada sisa-sisa nubuatan yang tersisa kemudian dalam kitab yang sudah dirubah-rubah. Itu yang perlu dipahami. Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak, keturunan Khedar, Ismail itu setiap tahunnya menghimpunkan binatangnya, itu dipersembahkan, dipatikan misalnya, atau di Belanda, atau di Yerusalem. Mana fakta sejarah itu? Mana kejadian itu? Tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah keturunan Ismail dari suku Khedar, itu secara turun-temurun membawa kambing domba dan semuanya lembuhnya ke mana? Ke Mekah untuk dikorbankan pada saat Idul Adha. Coba Anda sekarang ini yang menggenapi Yesaya 60 nomor 7 ini. Segala kambing domba Khedar akan terhimpun kepadamu. Kepada Bani Israel, ini tidak pernah terjadi. Berarti mau ditolak enggak ini? Mau dikatakan enggak ini bahwa ini adalah ayat palsu atau gimana ceritanya nih? Karena ini tidak pernah terjadi. Kemudian yang kedua, yang terakhir dari saya. Di Kejadian 17, Allah berjanji kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar. Akan menjadikan keturunanmu, anak-anakmu menjadi bangsa yang sangat banyak. Nah, sekarang yang menduduki anak yang menduduki sebagai penggenapan terhadap orang tuanya itu siapa? Ishak atau Ismail? Kalau Ishak, hari ini kita lihat keturunannya yang mana saja. Dan apakah keturunan Ishak itu membuat Abraham menjadi bapak yang besar? Tidak. Lalu kemudian kalau Ishak, apakah keturunan Ishak yang kemudian memberkati Abraham siang dan malam? Kan tidak. Lalu siapa yang memberkati Abraham siang malam? Lalu siapa yang kemudian keturunannya besar? Anak Ismail atau bukan? Nah, akan lagi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan keturunan Ismail. Kalau begitu, janji Allah kepada Ismail, aku akan memberkati, aku akan menjadikan keturunannya begitu banyak, aku akan menjadikan dia berbangsa-bangsa yang begitu banyak. Mana keturunan Ismail yang begitu banyak hari ini? Tunjukkan. Kalau bukan bangsa Arab, maka mana? Coba, silakan Anda tunjukkan. Anda tidak akan mampu menunjukkan. Kenapa? Karena fakta sejarah menorehkan dengan rapi, dengan valid, keturunan Ismail itulah bangsa Arab hari ini. Dan Rasulullah Muhammad SAW lah yang menggenapi bahwa kota yang kemudian ditempati untuk memuliakan nama Allah, mengagungkan nama Allah, menyanyikan nyanyian baru untuk Allah, dari kota, dari desa, dari gurun, dan semuanya itu hanya berasal dari Arab Saudi, dari Makkah. Dari sanalah kemudian nyanyian baru itu bergemuruh sampai ke ujung dunia. Begitu azan di Makassar, azan kemudian selesai, dibalik lagi di Ambon. Begitu selesai Ambon, disambut lagi di Jawa. Begitu selesai di Jawa, disambut lagi Sumatera. Begitu selesai Sumatera, begitu seterusnya alam semesta di bumi ini. Sahutan-sahutan bergemuruh tentang nyanyian baru kepada Allah. Hanya ada dalam ajaran agama Islam, dan itu hanya digenapi oleh keturunan Ismail Rasulullah Muhammad SAW. Oke, pencinta debaters, itulah tadi dialog atau debat antar Ustaz Suma dengan debater dari umat Kristen ya. Dan mereka memperdebatkan masalah kurbannya. Mereka memperdebatkan siapa yang dulu mau dikurbankan, antar Ismail kah atau Ishak. Kalau kita orang Islam kan Ismail. Kalau orang Kristen katanya sih Ishak ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita ambil pelajarannya saja ya. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.